Indonesia memasuki masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Pada sistem ini, Perdana Menteri berkuasa memimpin kabinet, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang kesatuan. Landasan hukum yang digunakan adalah UUD sementara 1950. 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir. Kabinet pertama dalam demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini berjalan dari September 1950 hingga Maret 1951. Di kabinet ini, Monatsir dari Partai Masyumi menjadi Perdana Menteri, sedangkan anggotanya termasuk Hamengkubuwono IX, Insinyur Juanda, hingga Profesor Sumitro. Program kerja Kabinet Natsir terbagi dalam 5 pokok, yakni memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, mengembangkan ekonomi rakyat, serta menyempurnakan organisasi angkatan perang. Kabinet Natsir juga menggiatkan usaha keamanan sekaligus menyempurnakan susunan pemerintah. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir yaitu adanya perpindahan PNI sebagai pihak oposisi, tidak berjalannya Sumitro Plan, dan adanya perubahan susunan lembaga daerah akibat mosi dari PNI. 2. Kabinet Sukiman. Setelah Kabinet Natsir mengambilkan mandatnya pada Presiden pun menunjuk Sukiman dan Sidik untuk membentuk Kabinet Koalisi. Program kerja Kabinet Sukiman lebih mengutamakan untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman negara. Tak hanya itu, Kabinet ini juga punya program kerja untuk memperbarui hukum agraria sesuai kepentingan petani hingga mempercepat pemilihan umum. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah kemampuan kabinet mengatasi berbagai pemberontakan di wilayah Jawa dan Sulawesi. Selain itu, kabinet ini juga mendapat sandungan karena dinilai menjalin kerjasama dengan Blok Barat lewat MSA. 3. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo berjalan dari April 1952 Juni hingga 1953. Program kerja Kabinet Wilopo terbagi dalam 2 program, yakni dalam negeri dan luar negeri. Untuk program dalam negeri, Kabinet Wilopo berfokus untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, stabilitas negara, dan akses pendidikan. Kabinet ini juga mengusahakan untuk segera menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, konstituante, dan DPRD. Kemudian, untuk program luar negeri, Kabinet Wilopo melanjutkan dari program kabinet sebelumnya, yakni memperjuangkan Irian Barat dan melakukan politik bebas aktif. Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo adalah adanya konflik internal TNI, krisis ekonomi, hingga adanya defisit kas negara. 4. Kabinet Ali 1. Pada Juli 1953, Kabinet Ali 1 terbentuk dengan dukungan penuh dari parlemen termasuk Partai NU. Program kerjanya adalah pelaksanaan politik bebas aktif, peninjauan kembali hasil konferensi meja bundar, serta penyelesaian pertikaian politik yang terjadi di dalam parlemen negara. Kegagalan Kabinet Ali 1 disebabkan karena adanya pemberontakan gerakan separatisme DITII di Jabar, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956 dengan koalisi Partai Masyumi. Berbeda dengan partai sebelumnya, PNI memilih menjadi oposisi di kabinet ini. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap diantaranya mengembalikan kewibawaan pemerintah dengan meningkatkan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat pada kinerja negara. Selanjutnya, kabinet ini juga merencanakan terbentuknya parlemen baru dan mengatasi masalah korupsi, inflasi, dan desentralisasi. Penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah perintah Presiden untuk membubarkan kabinet tersebut. Dengan selesainya pemilu, maka tugas kabinet ini juga berakhir dan dianggap telah selesai. 6. Kabinet Ali II. Kabinet ini berjalan dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Program kerja Kabinet Ali II adalah program jangka panjang yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun. Beberapa isi rencana tersebut adalah pembatalan KMB, melaksanakan keputusan KAA, serta pembentukan daerah otonomi. Kegagalan Kabinet Ali II juga terlihat dengan adanya gelombang anti-Cina di masyarakat. Pergolakan dan kekacauan di berbagai daerah juga terus menguat dan mengarahkan ke gerakan separatisme.
7. Kabinet Juanda. Kabinet baru setelah Kabinet Ali II dipimpin oleh Insinyur Juanda. Kabinet Juanda disebut juga sebagai second kabinet karena berisi para menteri yang ahli di bidangnya dan tergolong intelektual. Di dalam kabinet ini tidak ada unsur politik. Program kerja Kabinet Juanda dikenal dengan nama Pancakarya, di antaranya membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, perjuangan pengembalian Irian Jaya, serta melancarkan pembatalan KMB. Kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberasi mengalami kemunduran karena terjadinya inflasi, hutang, dan maraknya pengangguran. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. 1. Gerakan Benteng. Kebijakan ini dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Kebijakan ini dimulai pada bulan April 1950 dengan tujuan untuk membangun kelas pengusaha yang berasal dari masyarakat pribumi dan memberikan kredit kepada pengusaha pribumi. 2. Gunting Syafruddin. Pencetus gerakan ini adalah Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga setengahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar. Nasionalisasi Dja Pasca Bank. Dja Pasca Bank pada masa kini adalah Bank Indonesia. Pada mulanya, bank ini berada di bawah kekuasaan modal asing. Oleh karena itu, bank tersebut dinasionalisasi dengan tujuan untuk membantu lapisan masyarakat bawah untuk mendapat pinjaman modal. 4. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini dicetuskan oleh Iskat T. Djokorodis Surjo yang menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Tujuan sistem ini adalah menciptakan kerjasama memajukan ekonomi nasional antara pengusaha pribumi atau Ali dan pengusaha non-pribumi atau Baba.